Oke, tanpa berlama-lama lagi, di video kali ini admin akan mencoba menceritakan salah satu kisah yang sebenarnya itu booming tahun lalu, yaitu tahun 2019. Kisah yang dibagikan oleh akun Twitter @tinixlala mengenai rumah makan pesugihan. Sebagai warga negara plus 62, kita tentu tidak asing dengan nama pesugihannya. Salah satu pesugihan yang cukup dikenal di seantero Nusantara adalah pesugihan untuk rumah makan. Ada berbagai macam bentuk pesugihannya. Nah, pesugihan di sini yang dimaksudkan ialah sang pemilik rumah makan tersebut itu membuat perjanjian dengan makhluk astral untuk melariskan usahanya atau warungnya. Walaupun sebenarnya semua orang itu paham bahwa tindakan ini adalah perbuatan yang musyrik, ini bagi teman-teman yang muslim. Namun tetap saja, banyak masyarakat itu yang kerap melakukan pesugihan dengan dalih kebutuhan ekonomi. Padahal, tidak ada pesugihan yang gratis. Ada harga yang harus dibayar. Bahkan rata-rata harga yang harus ditebus untuk pesugihan adalah tumbal dari keluarga sendiri. Dalam akun @tinixlala, ia menceritakan bahwa pesugihan warung makan yang ia ceritakan itu terjadi di kotanya sendiri. Bahkan yang ia ceritakan ini adalah tetangga di kampungnya sendiri. Awalnya rumah makan itu biasa saja, malah terkesan sepi pengunjung. Dalam sehari ya paling hanya 1 atau 2 orang saja yang datang. Selain itu rumah makan itu juga sangat sederhana, khas pedesaan. Lantainya itu masih tanah dan dindingnya terbuat dari bambu. Nah, sejak berdiri 5 bulan berjalan, perkembangan warung makan itu seperti tidak mulus, malah sepertinya semakin sepi. Entah mengapa orang yang lewat itu ya hanya berlalu, seolah di tempat tersebut tidak ada warung makan. Sampai akhirnya muncul sesuatu yang sangat aneh dan sangat mendadak. Rumah makan tersebut mendadak menjadi rumah makan yang sangat ramai dan seolah-olah tiba-tiba menjadi pusat perhatian semua orang. Beberapa warga sebenarnya biasa saja menanggapinya. Namun beberapa lainnya mulai bergosip tentang pesugihan yang mungkin ditekuni oleh si pemilik warung. Semenjak warung makan itu ramai, menurut seorang warga, hal-hal yang sangat janggal itu sering terjadi. Seperti mobil yang tiba-tiba mengerem dan ingin makan di tempat tersebut. Bahkan truk-truk yang biasanya kebut-kebutan di jalan tersebut, itu ada yang sampai putar balik dan singgah untuk makan. Padahal jika diperhatikan, warung makan itu yang masih seperti yang dulu. Bangunannya saja masih belum direnovasi dan masih sangat sederhana. Meskipun demikian, warga tetap tidak bisa membuktikan apakah warung makan tersebut memang menggunakan pesugihan atau tidak. Toh meskipun desas-desus itu berhembus, warung makan itu tetap jalan dan malah semakin ramai. Namun tentunya, sepandai-pandainya menimbun bangkai, tetap saja baunya akan tercium. Satu persatu gelagat si pemilik warung itu mulai tercium. Seperti beberapa orang yang terkadang melihat pemilik warung itu menyiapkan sesajen dan juga ayam cemani setiap malam Jumat Kliwon. Dipercaya, jika pemilik ini lengah dan tidak menyiapkan sesajen ini di malam Jumat Kliwon, maka setan atau iblis tersebut akan mengambil satu nyawa dari keluarga tersebut. Dan hal ini sepertinya benar-benar terjadi. Suatu ketika, kakak kandung pemilik warung tersebut tiba-tiba meninggal dunia secara misterius. Padahal sebelumnya ia kelihatan beraktivitas seperti biasanya. Dan yang semakin menambah kepercayaan warga adalah waktu meninggalnya, yang tepat setelah malam Jumat Kliwon. Mungkin saja pemilik warung itu lupa memberikan tumbal, sehingga iblis merenggut nyawa kakaknya. Makin hari bahkan kejadian aneh makin sering terjadi. Banyak kecelakaan yang terjadi di tempat tersebut. Juga ada beberapa warga kampung itu yang meninggal secara tidak wajar. Karena menurut mereka, iblis tersebut masih meminta tumbal manusia. Karena banyaknya kejadian ini, warga mulai resah. Meskipun kaya, namun perlahan keluarga tersebut itu semakin dijauhi oleh warga sekitar. Ya karena mungkin banyak warga yang takut sanak familinya akan dijadikan tumbal dari pesugihan itu. Tidak hanya dijauhi saja, bahkan beberapa warga itu berinisiatif untuk membubarkan warungnya. Dan bahkan juga ada yang mau membakarnya. Namun jika hal itu terjadi, mereka justru bisa ditangkap polisi dan masuk dalam penjara. Akhirnya mereka tidak ada yang berani untuk membakarnya. Waktu berlalu dan jika cerita si pemilik warung ini sepertinya insaf dengan apa yang telah dilakukannya. Hal ini bisa terlihat ketika tahun 2010 ia menunaikan ibadah haji. Namun justru yang terjadi ketika dia pulang ke tanah air, usahanya justru bangkrut. Usaha warungnya bangkrut seketika. Tidak hanya itu, tubuhnya yang dulu itu gemuk dan sehat, kini menjadi kurus kering dan sakit-sakitan. Bahkan si pemilik warung itu terkadang menyakiti dirinya sendiri dengan menggigit bibirnya sendiri sampai berdarah. Keluarganya juga terkadang memberikan sendok besi di bibirnya agar ia tidak menyakiti dirinya sendiri. Jika sakitnya sedang kambuh, matanya melotot dan terlihat sangat menyeramkan, seolah-olah ia melihat malaikat maut di depannya.
Sang pemilik warung makan pun sering keluar masuk rumah sakit. Dan itu terjadi sampai saat ini. Nasi sudah menjadi bubur. Semua itu adalah karma yang memang harus dipertanggungjawabkan sang pemilik usaha. Perbuatannya bersekutu dengan iblis harus dipertanggungjawabkan, dan pada akhirnya dia sendiri yang menjadi tumbal iblis tersebut. Terlepas dari kisah ini benar atau tidak, namun yang pasti dari kisah yang dibagikan oleh akun @phoenixlala, kita bisa mengambil hikmah untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan jangan sampai kita masuk dalam dunia pesugihan. Karena tentunya di balik harta pesugihan ada harga yang jauh lebih mahal yang harus ditanggung. Dan bisa jadi harga itu adalah nyawa keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengomentari video tersebut. Pesugihan adalah serangkaian mitos atau ritual yang dipercaya bisa digunakan untuk memperoleh kekayaan secara instan melalui jalan pintas. Biasanya dengan bentuk entitas atau makhluk gaib. Saat melakukan ritual pesugihan, pelaku pesugihan biasanya membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Dalam melakukan perjanjiannya, tumbal atau mahar tertentu harus dipersembahkan kepada makhluk gaib sebagai pengganti atau barter untuk kekayaan yang diperoleh. Korban tumbal pesugihan ditentukan berdasarkan permintaan sang makhluk gaib, dan pelaku pesugihan harus bisa memenuhinya. Menurut pendapat kelompok kami, pesugihan adalah tindakan yang dilarang dikarenakan pesugihan merupakan tindakan bersekutu dengan setan atau jin dengan memberi tumbal. Walaupun kebanyakan orang tahu bahwa pesugihan itu dilarang, masih ada saja orang yang melakukannya untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang instan. Ayat mengenai persekutu dengan jin yaitu wa anahu kana rijalum minal insi yauzuna birijali minal jinni fazadahum rohako, yang artinya, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka atau jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Quran Surat Al-Jin ayat 6. Mengutip tafsir Kementerian Agama, maksud ayat tersebut adalah jin mengatakan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia, di antaranya adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masyarakatnya, dan yang meminta perlindungan kepada beberapa tokoh laki-laki dari jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Dalam surat Al-An'am ayat 128 disebutkan jin telah banyak menyesatkan manusia. Wa yauma yahsyuruhum jami'a ya masyarul jinni kadistaksartum minal insi wa qala awliya'uhum minal insi rabbana stamta abaduna bibadi wa balakna ajana lazi ajal talana kalan naru maswakum khalidina fiha illa masyaallah inna rabbaka hakimun alim, yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhanmu Maha bijaksana, Maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 128.